Halo, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi di channel Lukman AR. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Nah, ini ada sebuah video yang menurut aku tuh menarik banget ya. Judulnya ya dari channel The Wanderer. Malaysia ingin nasionalisme, patriotisme warganya seperti Indo. Waduh, agak berat ya. Seperti yang kita tahu ya, Indonesia tuh kalau ngomongin masalah nasionalisme, patriotisme, wah itu menurut aku nggak ada duanya sih. Ketika momen-momen tertentu, ketika 17-an Agustus, terus ketika pertandingan sepak bola, ketika menang, terus itu tiba-tiba tuh ada rasa nasionalis yang keluar gitu ya. Atau tiba-tiba menyanyikan lagu kebangsaan. Itu menurut aku, wah itu suatu yang luar biasa banget sih. Karena aku juga pernah lihat ya di sebuah video ya dari YouTuber dari Malaysia, dia itu merasa heran ya ketika berada di Indonesia di momen 17 Agustus, di sini tuh meriah banget ya, di setiap rumah-rumah kan biasanya dikasih bendera, tiang bendera gitu ya. Nah, di negaranya itu tidak ada. Kalau di sini tuh kan meriah, bener-bener menyambut hari kemerdekaan itu dengan apa ya, dengan semangat, dengan sukacita, diadakan perlombaan-lombaan di kampung-kampung. Nah, warga Malaysia itu yang pernah lihat itu tuh bener-bener kagum, kaget. Kalau di negaranya itu tidak ada perayaan semacam yang ada di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan seperti yang kita tahu tuh bener-bener meriah banget ya di kampung atau dimanapun gitu ya. Selalu memperingati hari 17-an Agustus tuh dengan meriah. Kalau pemandangan kayak gini tuh bener-bener di hari Kata ini ya, di bulan kita nak Agustus ya. adakan satu sistem pendidikan kebangsaan macam Indonesia dah terlambat. Macam Indonesia. Malaysia ingin menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme warganya seperti yang terlihat di Indonesia. Di Indonesia, semangat kebangsaan sangat kuat, terutama saat mendukung tim nasional di berbagai ajang olahraga, Apalagi salah satunya merayakan di hari momen kemerdekaan, ini ya, sepak dan bola ya. dalam kehidupan sehari-hari. Rasa cinta tanah air yang tinggi ini menjadi inspirasi bagi banyak negara, termasuk Malaysia. Dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Tetapi di sana harus kita ingat, kenapa boleh jadi begitu? Dia jadi begitu kerana rakyatnya benar-benar merdeka. Kerana kebangkitan rakyat. Konteks patriotisme, Soekarno sekalipun meletakkan kuasa untuk negara bangsa. Dalam konteks patriotisme, kita melihat ada yang sanggup mengorbankan nyawa dan juga harta demi negara bangsa. Dalam konteks itu, saya nak minta pandangan intelektual dua untuk melihat pada bagaimana mungkin kita melihat ke arah pembentukan politik baru sebagai sesuatu yang perlu sinonim dengan takrif definisi dan ideologi negara bangsa era kurun ke-21, kerana ia perlu jiwa besar bagi memasukkan runtunan-runtunan bicara wara atau diskurs yang kita sebutkan tadi. Tadi Kamaru ada menyentuh persoalan bagaimana Indonesia yang dilihat sebagai negara bangsa. Pada saya, kita juga tidak boleh lari pada sejarah. Indonesia itu perjuangan kemerdekaan dia dengan buluh runcing. Iya, Istilahnya bambu kita runcing katakan maksudnya ya. perjuangan yang berdarah. Bulu Berbanding runcing. dengan sejarah di Malaysia, pembentukan Malaysia ini, kemerdekaan Malaysia ini penuh dengan bargaining and negotiation. Penuh dengan Negosiasi. tawar-menawar, penuh dengan perdamaian, toleransi. Sehingga kalau kita merujuk kepada pembentukan parti politik sendiri, kita tidak boleh lari bahawa pembentukan perikatan itu menerusi Community Liaison Committee balik di tahun 1949 dulu. Itulah sebenarnya membentuk DNA Politik Alliance di Malaysia. Dan persoalan Cameron, adakah kita boleh mengubah landscape politik ini, governance ini kepada sesuatu yang lebih united? Itu adalah satu, pada saya, agak impossible ya. Kerana sejarah pembentukan DNA Malaysia sendiri itu ialah unity in diversity. Para pemimpin dan tokoh masyarakat di Malaysia berharap dapat menumbuhkan semangat yang sama di kalangan warganya. Mereka melihat betapa pentingnya nasionalisme dan itu semangat itu. patriotisme dalam membangun persatuan dan kekuatan bangsa. Upaya untuk mencapai hal ini melibatkan berbagai program pendidikan, kampanye kesadaran, dan kegiatan yang menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap identitas nasional. Saya nak tanya pendapat Puan mengenai konsep bangsa Malaysia yang dilaungkan oleh generasi sekarang ni.
Sebab yang kita bincangkan tadi adalah bangsa Melayu. Apa pandangan Puan tentang bangsa Malaysia ni? Bangsa Malaysia ni bangsa Malaysia ni tidak boleh ada. Ya, tidak boleh ada, nombor satu. Nombor dua, mustahil kita boleh adakan bangsa Malaysia. Dan saya sebutkan tadi ya, ras-ras bangsa tu tak banyak. Katalah bolehkah mereka sebut sebagai bangsa New Zealand? Tak ada dalam buku mana pun yang katakan bangsa New Zealand. Bangsa Singapura, adakah bangsa Singapura? Tak ada. Because pecahan ras-ras bangsa ni dia terjadi, saya sebut tadi, akibat daripada evolusi pembentukan tu makan masa yang lama. Itu nombor satu. Nombor dua, untuk nak jadikan bangsa yang satu bangsa, dia punya banyak ciri-ciri mereka sama, keserasian apa tu sama. Dengan bangsa asing kita susah nak sama. Susah. Nombor satu, agama. Nombor dua, pemakanan. Dia susah nak sama, nak katakan bangsa Malaysia susah. Jadi kalau itu nombor satu. Nombor dua, kalau kita sebut sebagai satu bangsa, kenapa ada sekolah Cina, kenapa ada sekolah India? Nah, di Malaysia itu terkenal itunya ya. Jadi itu pemecahan ya, pembahagian kepada bangsa-bangsa itu pun dah Kayak semacam di kotak-kotakan gitu ya. Obvious sangat ya. Jadi itu nombor dua. Nombor tiga, kalau kita sebut bangsa Malaysia, kita menguburkan sendiri bangsa kita. Bangsa Cina terkubur, bangsa India terkubur, bangsa Melayu pun terkubur. You think they want to kuburkan bangsa dia? I don't think so. Takkan kita nak kuburkan bangsa kita, ya? Kita patut berbangga ya. The word is bangga dengan bangsa sendiri. Mereka bangga dengan bangsa mereka, itu sebab mereka bercakap bahasa mereka sendiri. Dia tidak cakap dengan bahasa Melayu sebagai bahasa utama mereka, macam di Indonesia ataupun di Filipina. Walaupun ada orang luar masuk, dia bercakap bahasa nasional. Bahasa itu tidak terjadi dekat Malaysia ni, tak terjadi. Masing-masing ikut perangai masing-masing. Lepas tu nak tekan kita on other matters, they want everything sama rata. Ya, seperti yang tadi Ibu bilang ya, itu yang bilang Ibu yang tadi yang pakai jilbab putih ya. Memang di Malaysia itu sudah bukan rahasia lagi ya. Kalau warganya tuh kayak semacam apa ya, kayak di kota-kotakan gitu ya. Itu Melayu kayak Melayu, terus Cina, India, dan itu sekolahnya tuh juga masing-masing gitu ya. Kalau di sekolah Cina pakai bahasa Cina, kalau di India bahasa India. Beda kalau di Indonesia, entah itu sekolah apapun Cina apalah semacamnya, nggak ada kayak gitu, nggak ada. Semuanya tetap pakai bahasa Indonesia. Itu sih perbedaan yang sangat mencolok dari Indonesia dan Malaysia. Oke teman-teman, itu video rasan kali ini. Semoga kalian suka, semoga kalian terhibur ya. Pokoknya dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.